Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin di Ma'had Ali semester 7 tentang adabul akli, adab makan. Al-khamisu, yang kelima, ayan wiya bi aklihi ayataqawwaya bihi ala ta'atillahi ta'ala. Okay. Ketika seorang makan itu dia niatnya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayan wiya yang niat sapa man biakli kelawan manganeman ayataqawwaya ing yen to gawe kekuatan sapa man bihi kelawan aklihi ala taatillahi ngatas taat marang Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna supaya ana sapa man iku mutian kang taat bil akli kelawan mangan. Wala yaksudulan ora mangan sapa man ataladzuda. Wala yaksudang ora nejo sapa man ataladzuda ing ngalap enak wa tana'uma lan ngalap enak-enak seneng bil akli kelawan makan. Jadi persoalan makan saja kita harus menata niat ya. Menata niat tujuan kita makan itu apa? Ya. Tujuan makan kita itu apa? Saya tanya, hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Ya. Jadi ketika seseorang makan kalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah, maka makannya menjadi ibadah. Jadi ketika seorang makan tujuannya karena untuk ibadah, maka ia menjadi perbuatan ibadah. Jenengan semua santri Ma'had Ali sehari makan berapa kali? 3 kali. Ada yang 2 kali. 1 kali. Subhanallah. Saya menggunakan teorinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Kita sebuah kelompok, sebuah kaum yang tidak makan sebelum kita benar-benar lapar. Ya? Kita enggak makan sebelum hadis itu. Silakan nanti dipakai ya, diamalkan. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Kita suatu kelompok, komunitas yang di mana tidak makan sebelum benar-benar lapar. Ya, kalau mungkin kita tidak kita sedikit makan. Itu bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau Rasulullah itu di dunia sedikit, kita sedikit itu. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit. Dan sebentar alhamdulillah. Jadi ada suatu penelitian ya. Di Jepang itu ada orang yang umurnya panjang, sehat. Ternyata apa? Mereka melaksanakan teorinya Rasulullah ini. Mereka tidak makan sebelum mereka benar-benar lapar. Kemudian ketika kita makan, kalau memang sudah lapar, wa idza akalna la nasba'u. Ketika kita sudah mulai makan, jangan sampai ke kenyang-kenyang. Wa idza akalna la nasba'u. Oke. Kemudian makanya jangan diniati untuk tana'um atau taladzud. Ya. Jadi memang riyadhah. Makanya dengan puasa itu adanya riyadhah. Qala Ibrahim bin Syaiban. Munzu Ibrahim bin Syaiban qala ngucap sapa Ibrahim bin Syaiban. Munzu samani nasanatan. Ya, sejak 80 tahun ma'akaltu syai'an ora ma'akaltu ora mangan sapa ingsun siji li syahwati krana nuruti syahwat ingsun. Masyaallah. Wa ya'zimu ma'a dzalika ala taqlilil akli. Beliau azam nggih ala taqlilil akli ing atase ngitiake mangan. Jadi ketika panjenengan prasmanan, kira-kira jenengan itu ambilnya banyak apa sedikit?
Ketika di prasmanan dan banyak apa sedikit. Karena makanan itu pengaruh ya. Orang sakit itu ada kalanya karena dia faktor makanan. Ya. Apalagi zaman sekarang itu makanan banyak campur. Ada orang sakit dia karena faktor pikiran. Ya. Tapi ada orang sakit karena keturunan, walaupun semua hakikatnya dari Allah. Tapi secara teori ada sakit karena faktor makanan, ada karena keturunan, kemudian ada karena pikiran. Tapi kalau jenengan nggak pikiran, mungkin karena jenengan sini, masya Allah ya. Makanya di Riyadhah kalau di Amsilati itu puasa Senin Kamis wajib ya. Alhamdulillah itu bagian dari Riyadhah. Kalau di pesantren Amsilati sini itu Riyadhahnya diantaranya adalah puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Fa innahu monggo sak temen-temen iku ida akala dan nalikane mangan sapa man li ajli kuwatil ibadati krana arah kekuatan ibadah. Lam tasduk monggo durung bener apa niate man illa bi aklima kejaba kelawan mangan barang dunasyabi kang nggih tanpa warak. Sebabnya apa nak kewaregen atau kekenyangan? Fa inna syab'a yamna'u minal ibadati. Monggo sak temene warak iku yamna'u nyegah syab'a minal ibadati saking ibadah. Orang kalau kekenyangan itu ibadah itu malas. Ya. Termasuk ya ketika walaupun jenengan puasa itu ya jangan sampai iftarnya bukanya jangan terlalu kenyang. Jangan kenyang. Oke? Jadi ketika puasa jangan sampai terlalu kenyang. Namun prakteknya orang kalau puasa itu kalau buka puasa menunya bermacam. Enggak hanya bermacam-macam, menunya banyak menu dan itu semuanya habis. Masya Allah. Jadi sekali lagi ini masalah nafsu ya, masalah nafsu. Boleh makan tapi tujuannya untuk agar saya kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya makan tujuannya agar saya kuat bekerja. Saya makan agar saya kuat khidmah di pesantren. Nggih. Wala yaqwa. Nggih. Lan ora kuat sapa men alih ngatasi ibadah. Famin darurati hadhihi niyati. Mangke iku saking pentinge iki niat ya kasrus syahwati utawi mecah syahwat wa isaruhu nggih masyaallah lan ora miliman al qanaat yang qanaah al tisaing ngatasi kecembaran. Ini termasuk masalah makan ini adalah tujuannya untuk melawan syahwat, ya, melawan syahwat. Karena semakin banyak yang makan, maka syahwatnya semakin besar. Apalagi makannya kambing terus, wah nafsunya semakin besar. Kemudian ketika makan ini niatnya juga, okay, ditata juga, menerima, qanaah. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma mala'a orang ngebai sapa adamiyun ana adam mi'an ing wadah sarun kang luwih elek min batni saking weteng iman hasabubnu adama iku hasabubni adam iku cukup kangge anak Adam lukaimat mlebu pada puluhan iki menakang dizake apa lukaimat sulbahu ing iga wekase anak Adam. Oke, jadi kita jangan sampai perut kita terlalu kenyang. Cukup hanya beberapa puluhan. Rasulullah itu biasa ya. Rasulullah itu biasa dalam hadisnya itu Rasulullah biasa kalau misalkan ya kalau pagi Siti Aisyah ada yang bisa saya makan, nggak ada ya Rasul. Apa yang dengan Rasulullah? Ya udah saya tak puasa. Kira-kira panjenengan besok kalau di rumah tangga
punya istri, pagi-pagi istrinya belum masak. Belum masak kenapa? Karena belum ada yang dimasak. Misalkan, kira-kira jenengan puasa apa marah-marah? Puasa. Belum, Pak. Puasa ya? Nah, kan. Jadi sekali lagi makanan penting. Fa illam yaf'al fasulusun tu'amun wasulusun syarabun wasulusun lin nafasi. Ya. Kalau belum bisa lupai matan seperti itu, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini sebuah ya ukuran yang pas. Perut kita ini standarnya kalau memang nggak bisa lukai matan tadi, ya sepertiga untuk nafas, sepertiga makan, sepertiga minum. Ya. Kalau belum bisa seperti Rasulullah sampai ya minimal itu ya. Karena kalau ini ada yang nggak seimbang, misalkan contoh makannya banyak, minumnya sedikit, maka dia akan kekenyangan, tubuhnya semakin beda. Ya, kita mau betul. Atau minumnya sedikit, makannya sedikit, minumnya banyak, ia akan kembung. Atau minumnya banyak, makannya banyak, kok minumnya itu di atas sepertiga, makanya di atas itu juga, maka bisa jadi obesitas. Kemudian nafasnya yang tidak mendapatkan porsi, ya kan? Jadi antara makan, minum dan nafas harus seimbang. Kan banyak orang itu yang terlalu gemuk, akhirnya kalau menurut saya ya, ambekannya itu nggak normal. Terlalu gemuk akhirnya itu pengaruh di pernafasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min darurati hadhihi niyati, lan iku saking pentinge iki niat utawi Allah yamudda nggih yen to ora dawaake sapa man aliyata ing mangan ila tuami aliyata ing tangan ila tuami maring mangan illa wa huwa kejaba hale utawi man iku ca'iun kang ngeleh fayakunu mengkono apa lucu ngeleh iku ahada masalah jenis perkara laku kang ora kena ora minta timhi sing disake ma al akli ngatasé mangan. Ya termasuk ini niat yang penting adalah kayak tadi ya, ia benar-benar lapar. Ya benar-benar lapar baru makan. Tapi jangan terlalu telat juga. Ya. Terlalu telat bisa menyebabkan penyakit mah atau penyakit lambung. Ya. Karena tubuh kita ini kalau diisi terus, tahu slab nggak slab? Slab itu diisi terus nanti mesinnya capek. Ya. Tapi kalau jarang diisi, ya juga muskilah. Orang itu kalau kekurangan air, ya juga muskilah, dia lemas. Bisa saja kencing apa tuh? Ginjal apa itu? Apa dia? Penyakit apa? Batu ginjal, ya batu ginjal, betul. Kekurangan air itu bisa batu ginjal. Jadi apa yang resep intinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini resep yang luar biasa. Resep yang luar biasa. Summa yambagi nulis saya coba ayarfa'a al-yada qabla syab'i. Ya. Wa man fa'ala dzalika istaghna 'anit tabibi. Nah ini redaksi Ihya ini di sini cocok dengan yang hadis yang saya ucapkan tadi. Summa yang bagi nulis saya coba yarfa yen ngangkat sapa wong. Al-yada ing tangan qabla syab'i ing dalem sadurunge warak. Paman sapa wong fa'ala ku gawe sapa man dzalika mungkon ayar fa'aliyat qabla syab' dzalika mungkon ayar fa'aliyat qabla syab' istaghna mengko ora putus sapa
ora butuh sapa man anit tabibi saking dokter. Sebelum kenyang stop. Bisa enggak? Apa nambah? Tergantung. Apa? Nambah pas stop ketika jenengan sebelum kenyang ada menu lagi nambah pas stop. Nambah. Jadi sebelum kenyang makan stop dulu, jangan sampai terlalu kenyang. Ya. Bahkan di redaksinya waman fa'ala dzalika istaghna 'anit tabibi. Siapa yang melakukan hal ini maka dia enggak perlu dokter. Kenapa? Insyaallah dia sehat. Enggak perlu dokter. Karena insyaallah dia sehat. Wa sayati faidatu qillatil akli. Wasane bakal teko apa faidatu qillatil akli apa faedah sithik mangan. Bagaimana itu tadrujilan tata carane gawe bertahap fit taklilin dalam nyitiake minu saking akal fi kitabi kasih syahwati tu'ami min rub'il muhlikati. Nanti tentang faedah makan yang sedikit, tata cara bagaimana kita makan bisa mengurangi porsi, ya diterangkan dalam kitab kasih syahwati tu'am. Asadisu yang nomor 6 masih pada adab makan. Ya. Ayyarda bil mawjudi minar rizki. Ayyarda inta ridho sapa man bil mawjudi kelawan perkara kang ana minar rizki saking rizki wal hadiri kang hadir kang ana ngarepan minat ta'ami saking panganan. Wala yajtahidu nemen-nemen sapa man fitana'um ing dalem enak-enakan. Wa talabi ziyadati lan golek tambahan. Wa intizaril adami lan nunggu lawah. Nggih. Nunggu lawah. Ya ini intinya itu qanaah. Qanaah. Apa yang ada dimakan. Begini Pak. Jadi, nggih. Kita menghargai yang memasak. Kayak jenengan sebagai seorang suami besok, nggih. Hargailah seorang istri sudah memasak. Misalkan yang ada apa ya kita makan. Bahkan andaikan istri membuatkan kopi, kok lupa ngasih gula, malah dikasih garam. Itu kira-kira jenengan pripun? Qanaah apa marah-marah? Garamnya ngasih garam, keliru di ngasih gula. Subhanallah, ini kopi yang luar biasa yang selama saya hidup. Kopi luar biasa selama saya hidup. Gak usah boleh tambah-tambah. Pun kalau udah itu cukup, itu saja. Gak usah cari yang lain. Kadang menu saya itu pengen menunya banyak. Ya, kayak contoh tadi ketika buka puasa beli ini, banyak dibawa pulang ke rumah sampai rumah nggak habis, ya nggak? Bahkan itu untuk buka puasa nggak habis, untuk sahur pun nggak habis. Karena keinginannya banyak, tapi ternyata ini tidak muat perutnya itu. Ya, bal min karamatil khubsi, iku saking kemuliaane roti. Ya, Allah yang tazira. Ya, utawi yen ora nunggu sapa man bi kelawan khubz, al agu sapa man bi kelawan khubz, al agu sapa man bi kelawan khubz, al ya. Wa yuqawi lan nguatake apa ma alal ibadati ing atas ibadah, fa mengetahui ma iku khairun iku kebagusan kasirun kang akeh. Apapun kalau makan kalau tujuannya untuk ibadah maka tidak masalah. Termasuk dokter itu kalau termasuk makan, kalau bisa kalau sebelum tidur jangan makan, itu meningkatkan gula. Sebelum tidur jangan makan. Karena apa? Kita nggak beraktivitas. Kalau bisa kan setelah makan ada aktivitas. Kadang itu penyakitnya orang itu kalau setelah makan tidur, ini muskilah ya. Setelah makan kok tidur, muskilah betul. Muskilah membuat penyakit itu. Jadi makanan itu pengaruh terhadap penyakit manusia.
Enggak ada penyakit zahir, penyakit batin nanti kita bahas. Kalau makanannya itu makanan yang haram, itu pengaruh terhadap kejernihan hati. Kalau makanan itu halal, maka akan berpengaruh terhadap kejernihan hati. Nah, nanti kemarin ada hadis kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram lebih baik ia neraka. Na'udzubillah min dzalik. La yambagi kang ora sayuja apa yustahqar apa itu den apa mah. Balla yantadiru bil khubzi as-salata in hadara waqtuha idza kana fil waqti muttasa'un. Balla yantadiru bil ora nunggu sapa man bil khubzi kelawan roti aswata ing salat. In hadra lamun teka apa waktu dia salat. Idza kana ing dalem nalika ono fil waqti ing dalem wektu apa muttasa'un nggih nggon kejem barang. Manane kecepatan mboten? Mboten nggih. Karena setingkat Mahadali itu sudah luar biasa ya. Mahadali Amsladi di sini itu pada betul-betul baca kitab. Jadi saya membaca cepat. Bahkan di sini ketika datang waktu sholat, orang itu sahabatnya kok pengen makan. Sahabatnya kok pengen makan, ya? Kalau waktu sholatnya masih lama, maka ia makan dulu boleh. Boleh. Kalau sudah tiba waktunya sholat dan dia sahabatnya, contoh orang buka puasa maghrib, ketika dia buka puasa, dia kebiasaannya kalau tidak makan nggak tenang. Allahu Akbar. Dia itu kalau nggak makan tidak tenang. Sedangkan sudah adzan, maka ketika waktu mutasik, waktunya masih lama, dia boleh makan dulu baru sholat, masalah. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Tapi bagi orang yang cukup sudah terbiasa, dia cukup saya minum 2 gelas, langsung saya sholat. Saya minum 2 gelas, langsung saya sholat, ya kan? Dan dia sudah cukup dengan 2 gelas itu, dia ketika mau sholat, dia tenang hatinya, ya nggak masalah. Ukurannya ini adalah ketenangan hati. Bahkan di bab nikah nanti kita bahas, ya, Ibnu Umar itu kalau sebelum berbuka puasa jima dulu. Berbuka puasa dengan jima. Agar apa? Ini kosong pikirannya, bersih dulu, baru ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di dalam bab nanti bab nikah ini kita bahas nanti. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hadara al-'asha'u, itu kalimatnya sama. Yang pertama al-'asha', yang kedua al-isya'. Ya. Pertama asya. Asya. Idza hadara al-'asha'u bi fathil 'aini ismun lit-ta'ami alladhi yuqalu fil ma'isha. Ya. Wal 'isha'i bi kasril 'aini. Yang pertama bi fathil 'ain. Dalam syarahnya kitab Ihya itu bi fathil 'ain. Nah, jadi memang kalau bisa itu membaca kitab Ihya kita punya banyak referensi ya. Ketika ada beberapa perbedaan. Nah, ketika sudah masuk tiba idza hadara al-'asha'u wal 'isha'u fabda'u bil 'asha'i. Ya. Ketika wis teko apa langsung panganan wal 'isha'u ai isal akhirah fabda'u mongko ngawitono sira kabeh
al-isya iku al-isya al-akhirah isya. Fabda'u mongko kang sira kabeh bil asya'i kelawan asya. Itu sama dengan hadis idza wudi'a at-ta'amu wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya'i. Ketika sudah ada makanan kemudian wa uqimatis sholatu dan didirikanlah sholat sudah dilaksanakan, maka mulai dengan makan tadi gak masalah karena untuk biar ini bersih hatinya, bersih pikirannya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Saya punya kitab yang lain untuk mengecek yang tadi ya. Nah, di kitab yang lain Ihya juga al-asya wal isya. Oke. Karena saya berpedoman di syarahnya itu idza hadra al-asya'u bi fathil aini. Kal al-asya ainnya di fathah itu maknanya sebuah makanan. Ismun it'am. Oke. Kalau al-isya itu waktu isya al-akhirah. Ini sama dengan hadis Rasulullah tadi apa? Idza wudi'a ta'amu, ketika makanan sudah diletakkan, sudah siap. Tapi juga wa uqimatis shalah. Salatnya sudah dikumandangkan, sudah dilaksanakan. Fabda'u bil asya'i. Nah, tapi sekali lagi Rasulullah itu bijak. Rasul itu bijak. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rubbama sami'a qira'atal imami wa la yakum min asyaihi. Ini di kitab Ihya, di kitab Ihya Ulumuddin juz 2 ya. Ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rubbama sami'a qira'atal imami wa la yakum min asyaihi. Maka Anas bin Umar radhiyallahu anhu iku rupama terkadang sami'an terkrungu sampai Ibnu Umar qiraatal imam bacaan imam. Waalaikumsalam ngadeg sampai Umar menasai saking panganane Ibnu Umar. Nggih. Jadi mengamalkan hadis yang tadi. Mafhum? Mafhum. Masyaallah. Namun wa mahma kanatin nafsu la tatuku ila ta'ami wa lam yakun fi ta'khir ta'ami daruratun fal aula taqdimus sholati. Namun beda ketika nggih nafsu itu kanatin nafsu la tatuku ora arep ora pengin apa nafs ila ta'ami maring panganan walam yakun an ora ana iku fi ta'khir ta'ami ing dalem akhirake mangan apa daruratun apa bahaya fal aula maka kang utama iku taqdimus sholati dhisik no salat dek ora patek cara wong ra patek selera ra patek selera ora patek kepengin maka makanan ora patek kepengin. Kasus yang tadi, kasus hadis tadi yang saya terangkan tadi itu ketika orang itu kepengin sehingga dia sholat itu dia kepikiran makan, yang kasus tadi loh. Yang sekarang ini lebih utama mana? Fal aula taqdimus sholati. Ketika orang enggak begitu nafsu dengan makanan tadi, ketika dia tidak ada bahaya untuk mengakhirkan sholat, tetap dia utamanya taqdimus sholat. Di sini sholat magarin dia rapatnya kepengin apa? Makan. Tapi rata-rata orang itu alasannya kadang dua alasan gini. Ising rasa-rasa sholat nih. Lebih apik mangan eling sholat daripada sholat eling mangan. Padahal di rumah mesti dia pas mangan itu mungkin eling sholat ya, aku pingin sholat. Tapi pas sholat ya bermangan loh. Pas sholat ya ora eling mangan tapi eling liyane maneh. Masya Allah. Karena kepinginannya sembarang kan? Karena keinginannya banyak, Masya Allah. Fa'amma idza hadara ta'amu
Iya. Mongko ana pun tapi dia nalikane hadra istaka apa makanan. Wa uqimati sholatu. Dan jumlahnya apa tu salat wa kanan kono iku fit akhir dalam akhir ke salat apa ma perkara ya berudu atau ama kang ngademake apa ma atau ama ing panganan. Ayu sawisu tawa gagu apa ma amru ing perkara ma fataqdimuhu ahabbu inda tis'il waqti. Utami bisa ke ta'am luweh ahabbul wadisni inda tis'il waqti dunakane jembare waktu. Jadi makanan sudah datang, sudah ada, sudah siap. Tapi juga ada waktu sholat. Cuma kok nak dia sholat, nak dia kok mengakhirkan bahwa nak mangane kok keri-keri panganane jadi adem. Atau malah mambu tahu mambu ya? Nah, maka makanan dulu nggak masalah, ta'am dulu nggak masalah. Ketika dengan catatan indat tisa'il waktu, ketika waktu untuk sholat itu jembar. Takut an nafsu aulam tatuk li umumil khabari. Takut kepengen apa nafs aulam tatuk ora kepengen apa nafsu li umumil khabari. Ya. Masyaallah. Temriki Imam Ghazali bijak ya. Wali andal qalba an kono sak temene ati iku la yakhlu rasabi apa al qalb anil iltifati saking noleh ila ta'ami maring mangan al maudhu kang den siapake kang selake wa ilam yankun al ju'u ghaliban wa ilam yakun lam ora ana senajan lamun ora ana apa al ju'u noleh iku ghaliban iku nglindih. Jadi karena apa? Karena hati, namanya hati. Nggih. Dia itu condong ke makanan, dia siap. Walaupun dia enggak lapar loh. Ya, walaupun dia sejatinya tidak lapar. Ya, kan tadi ya. Ya sebagaimana kita Pak. Tapi jangan sampai nanti aturan pondok pas sholat saya makan dulu karena sudah makan. Ya manajemen waktu ya, manajemen sama menata hati. Kalau kita udah sholat lillahi ta'ala bismillah, enggak usah ingat makanan, enggak usah ingat apapun. Terus kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wang sudah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita sudah wajjahtu wajhiya. Sudah madhep kepada Allah, fokus saja. Enggak usah memikirkan yang lain. Fokus ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u yang ketujuh. Ya. Jenengan kalau ngaji itu ingat makanan apa? Enggak. Jadi fokus ya. Orang mondok itu ya. Ya. Ibadat jangan semua kan mondok. Fokus. Ibarat seperti ikan di dalam air. Ikan di dalam air dia lebih tahan, ya kan? Jenengan ketika mondok seperti ini agar kerasan ibaratkan seperti jenengan seperti ikan di dalam air. Saya betah di pondok sebagaimana betahnya ikan di dalam air. Ya. Jangan seperti anak mondok, jangan diibaratkan, jangan mengibaratkan diri jangan seperti burung dalam sangkar. Kalau burung dalam sangkar dia pengen terbang kemana? Fokus, fokus. Nanti ada waktunya untuk jenengan kemana-mana ada waktunya. As-sabi'u yang ketujuh. As-sabi'u yang ketujuh. Ayajtahida fi taksi yang tahu usaha sapaman fi taksil aidi dalam akeh-akeh pira-pira tangan ala ta'amin kata sembanganan panganan walau min ahlihi wa waladihi lan lamun saking keluargane man wa walidin anake man kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ahabbut ta'am ilallahi maka surat alaihil aidi dalam hadis yang lain ahabbut ta'am ilallahi maka surat alaihil aidi. Jadi kalau makan itu semakin banyak yang kita ajak makan itu semakin berkah.
Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi. Istami'u kubul sira kabeh ala ta'amikum ing atase panganan sira kabeh yubarak mongko den berkahi lakum apa men sira kabeh fi ing dalem ta'amikum. Ya, ta'am. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku madang sing Rasulullah wahdahu hale ijian ya, hale piyambakan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ta'ami api-api panganan iku ma perkara kasul kang akeh alih tasema apa alih di pira-pira tangan. Jadi kalau saya teringat ya, Nabi Ibrahim itu sebagai Abu Duyuf, bapaknya beberapa tamu ya. Nabi Ibrahim alaihis salam, Abu Duyuf, bapaknya Abu Duyuf, bapaknya Abu Duyuf, bapaknya beberapa tamu. Karena Nabi Ibrahim itu kalau makan sendirian itu nggak tega, mencari orang, mencari teman. Ya? Kalau nggak ada tamu malah kayak kesepian, mencari orang. Ayo bertemu ke rumah saya, kita kasih makan. Ya kan di jalan tempat yang jauh, biar ada teman makannya. Jadi kalau di pondok jangan seperti itu ya. Di pondok, ayo makan bareng. Jangan sampai merasa ketika kita makan bareng sama teman dia mengurangi bagian kita aja. Itu menjadi berkah. Ini satu nampan 4 orang. Oke? Jangan sok apa ya, sok bersih gini ya. Kadang ada orang itu nggak mau makan nampanan karena jijik. Jadi ada beberapa orang itu nggak mau makan nampanan, nggak mau makan bareng-bareng karena jijik. Sebetulnya semakin banyak tangan yang ikut makan atau kita berbagi lah. Kalau misalkan dia belum mau ya kita bagi. Udah tak ambilkan piring, saya piring sendiri, oke. Yang penting kita berbagi dengan yang lain. Makan jangan untuk sendiri ya, berbagi. Semakin banyak yang makan, khairu ta'ami maka surut alil aidi. Yang banyak tangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jam 2 lebih ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah minggu depan kita lanjut al-qismu tsani fi adabi halatil akli. Insyaallah. Ya. Sekali lagi sebelum kita tutup, mari kita tata hati kita. Perkara sepele makan kok sampai dibahas. Ya, karena itu ada hubungannya dengan mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.